Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin memaparkan tugas minggu ke-10 dengan bermateri Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment yang bermata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dan dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu dengan saya sendiri Devanya Maharani dan NPM akhir 316, dan ada Cinta Miesa NPM akhir 321, ada Ica Rahmania NPM akhir 019, ada Diana Danidi Ayu Andani dan NPM akhir 074, ada Andika Tri Aji dan NPM akhir 184, dan ada Alta Adia Bramastra dan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania, NPM B301301019. Saya akan membacakan instruksi soal terlebih dahulu sebelum menjelaskan jawaban dari soal ini. Pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. 1 Januari 2023 210 juta, 1 Maret 2023 300 juta, 1 Mei 2023 540 juta, 31 Desember 2023 450 juta, jadi totalnya 1.500.000.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama, bunga 15% hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun sebesar 750 juta pada tanggal 31 Desember. Utang Tinitan lainnya. Yang pertama, bunga 10% hasil bayar 5 tahun. Tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Yang kedua, bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta untuk yang pertama hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Yang kedua, mencari bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Yang terakhir, totalkan bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Selanjutnya saya akan memaparkan jawaban dari 1A. Pada tabel tersebut terdapat ada tanggal, jumlah, kapitalisasi periode, dan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran. Untuk tanggal 1 Januari 2023, jumlahnya 210 juta dan kapitalisasi periodenya 12/12. Untuk mencari kapitalisasi periodenya ini dari bulan Januari dihitung sampai bulan Desember, yang terdapat ada 12 bulan. Dan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya ini dapat dari kapitalisasi periode 12 dibagi 12, lalu hasilnya dikalikan dengan jumlahnya yaitu 210 juta, dan hasilnya dari akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya ini 210 juta. Selanjutnya ada tanggal 1 Maret 2023 dengan jumlahnya 300 juta dan kapitalisasi periodenya ini 10/12. Untuk mencari akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya ini sama juga, dari 10 dibagi dengan 12, lalu hasilnya dikalikan dengan jumlah yang nominalnya 300 juta dan hasilnya 250 juta. Selanjutnya ada tanggal 1 Mei 2023 dengan jumlah 540 juta dengan kapitalisasi periode 8/12. Nah, untuk mencari kapitalisasi periodenya ini dari bulan Mei dihitung sampai bulan Desember yang terdapat 8 bulan. Lalu untuk mencari akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya ini dari 8 dibagi 12 lalu dikalikan dengan jumlah 540 juta yang hasilnya 360 juta. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2023 terdapat jumlahnya yaitu 450 juta dan kapitalisasi periodenya ini 0. Kenapa 0? Dikarenakan tanggalnya itu
bulannya itu bulan Desember. Jadi kapitalisasi periodenya ini menjadi 0 dan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya 0. Untuk jumlah akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya ini terdapat jumlah 820 juta. Sedangkan untuk jumlahnya ini ada 1.500.000.000. Saya Cinta Mesya dengan NPM 2201301031 ingin menjelaskan jawaban 1B, yaitu pada bunga yang dapat dihindarkan karena tambahan atau yang ditambahkan pada nilai bangunannya. Sebelumnya, pada perhitungan bunga yang dapat dihindari tersebut atau bunga yang dapat dihindari merupakan jumlah biaya bunga selama satu periode yang secara teoritis dapat dihindari oleh perusahaan jika perusahaan tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebutnya. Maka diberikannya hutang khusus untuk konstruksinya sendiri atau bunga 15% atas $750 juta pada specific debt for construction, 15% interest on $750 juta tersebut. Maka karena utang spesifiknya berhubungan langsung dengan konstruksi, seluruh tingkat bunga sebesar 15% atas $750 juta tersebut dianggap dapat dihindari. Maka bunga yang dapat dihindarinya yaitu atau avoidable interestnya 750 juta dikalikan 15%, maka hasil yang diketemukan yaitu 112.500 juta. Saya akan menjawab soal 1C untuk mencari total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi untuk menghitung total bunga aktual yang dibayarkan, kita itu perlu menjumlahkan jumlah bunga dari utang konstruksi tertentu dan utang lainnya. Nah, seperti dari soal di atas. Nah, berikut ini kita jumlah 750 juta dikali 0,15 ditambah 550 juta dikali 0,10 ditambah 600 juta dikali 0,12. Nah, hasilnya 112.500.000 ditambah 55 juta ditambah 72 juta. Hasilnya 239.500.000. Jadi total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya sebesar 239.500.000. Oke, selanjutnya ada instruksi yang kedua. Dengan soal kedai Big Bag pada 1 Januari 2022 membeli sebuah Harley Davidson dengan harga 750 juta. Agar Harley Davidson tersebut bisa sampai di toko dikenakan biaya towing sebesar 3,5 juta, biaya administrasi sebesar 1,5 juta, biaya asuransi kecelakaan dari PT Mambu Harley Davidson Indonesia sebesar 3,5% dari harga Harley, dan biaya pengemasan packing 2% dari harga Harley. Pembelian Harley Davidson dilakukan dengan cara menggunakan uang kas perusahaan sebesar 60% dari total pengeluaran secara keseluruhan dan sisanya diangsur secara kredit selama 3 bulan. Adapun yang A yakni menghitung harga perolehan Harley, yang B ayat jurnal untuk mencatat pembelian Harley, dan yang C jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai yang ketiga. Untuk jawabannya diketahui biaya pengemasan packing sebesar 2% dikali dengan 750 juta dan didapatkan hasil 15 juta. Biaya asuransi kecelakaan 3,5% dikali dengan 750 juta dan didapatkan hasil 26.250.000. Dan yang A, harga perolehan Harley. Harga beli sebesar 750 juta, harga towing 3.500.000, biaya administrasi 1.500.000, biaya asuransi 26.250.000, biaya pengemasan 15 juta dan didapatkan total 796.250.000 rupiah. Dan yang B, ayat jurnal untuk mencatat pembelian Harley. Harley pada debit sebesar 796.250.000
dan kas pada kredit sebesar 477.750.000, utang pada kredit sebesar 318.500.000. Dan yang terakhir, yang C, jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai yang ketiga. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari 2022, utang pada kas sebesar Rp106.166.000. Dan yang kedua, pada tanggal 28 Februari 2022, utang pada kas sebesar Rp106.166.000. Dan yang bulan ketiga, utang pada kas sebesar Rp106.166.000. Oke, selanjutnya yaitu instruksi yang kedua dengan soal pada tanggal 1 Januari tahun 2020 PT BAC membeli sebuah mobil dengan harga 120 juta dengan memiliki masa manfaat selama 6 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, nilai residunya adalah 0. Pada tanggal 1 Januari tahun 2023, PT BAC menjual mobil tersebut. Pembeli melakukan pembayaran secara tunai sebesar 50% dan sisanya diangsur selama 3 bulan di tiap akhir bulan tersebut. Nah, diminta yaitu A, berapa nilai residu dan akumulasi penyusutan mobil pada tahun 2020. Yang B, buatlah jurnal atas penjualan mobil dan jurnal angsuran setiap bulannya jika dijual dengan harga 50 juta. C, buatlah jurnal atas penjualan mobil dan jurnal angsuran setiap bulannya jika dijual dengan harga 40 juta. Dan yang terakhir yaitu buatlah jurnal atas penjualan mobil dan jurnal angsuran setiap bulannya jika dijual dengan harga 35 juta. Nah, untuk jawaban yang A yaitu dengan menggunakan metode garis lurus, jadi 120 juta dibagi menjadi 6, yaitu dengan penyusutannya setiap tahunnya yaitu 20 juta. Nah, yang ditanyakan adalah nilai residu dan akumulasi penyusutan pada tahun 2023. Akumulasi penyusutan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 juta dan nilai bukunya yaitu 40 juta. Nah, untuk yang jawaban B itu penjualannya kas sebesar 25 juta, piutang sebesar 25 juta, akumulasi penyusutan mobil sebesar 80 juta pada debit. Dan untuk kreditnya mobil sebesar 120 juta, keuntungan atas penjualan mobil sebesar 10 juta. Untuk nilai angsurannya setiap bulannya yaitu sebesar 8.333.300 rupiah 33. Nah, sedangkan untuk jawaban yang C, untuk sesi debitnya yaitu kas sebesar 20 juta, piutang sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan mobil sebesar 80 juta, dan mobilnya sebesar 120 juta pada sisi kredit. Untuk nilai angsurannya setiap bulannya yaitu 6.666.667 rupiah. Untuk jawaban yang terakhir yaitu untuk sisi debitnya kas sebesar 17.500.000 rupiah, piutangnya 17.500.000 rupiah, akumulasi penyusutan mobilnya sebesar 80 juta rupiah, kerugian atas penjualan mobil sebesar 5 juta, dan sisi kreditnya mobil sebesar 120 juta. Untuk nilai angsurannya setiap bulannya yaitu 5.833.333 rupiah.